Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama saya Firda Nanda. Siang ini kan kami sajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara Polda Sumut menggelar rekonstruksi kasus kerangkeng maut milik Jana, sapaan akrab Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Tersangka yang pertama kali disuruh mengulang adegan yakni adalah Terang Sembiring. Terang tampak mengenakan baju tahanan berwarna merah. Saat melakukan rekonstruksi pada adegan ke-7, penyidik menyebut apabila Terang menyiksa tahanan menggunakan selang sepanjang 30 cm. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, ada Freddy yang akan melaporkannya. Silakan rekan Freddy. Iya baik Firda dan juga pemirsa, jadi kemarin itu Polda Sumut melakukan rekonstruksi kasus penganiayaan hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia di Polda Sumut. Nah, tersangka pertama yang disuruh melakukan rekonstruksi adalah Terang Sembiring, di mana dia ini merupakan kalapas ya, istilahnya yang mereka pakai itu kalapas. Nah, di situ terbongkar bahwa Terang ini merupakan tersangka yang paling banyak perannya menyiksa para tahanan. Nah, dia itu disebut setiap hari rutin melakukan penyiksaan terhadap para tahanan yang disebut sebagai pecandu narkoba itu menggunakan selang sepanjang 30 cm. Jadi setiap hari tahanan itu yang baru masuk itu disiksa setiap hari paling tidak 20 kali cambukan dan beberapa pukulan juga. Bahkan hingga menyebabkan tahanan itu meninggal dunia. Sementara yang paling menjadi sorotan adalah anak kandung Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin ketika rekonstruksi. Di situ dia melakukan adegan bahwa dia juga melakukan penganiayaan terhadap korban bernama Saryanto Ginting hingga tewas juga di situ. Nah, jadi si Dewa Perangin-angin ini melakukan penyiksaan berupa menyuruh tahanan itu bergelantungan di jeruji besi, lalu dia menyuruh rekannya untuk membakar sebuah plastik, lalu cairan dari bakaran itu diteteskan ke tangan Saryanto Ginting dan kakinya. Kemudian tak itu saja, Dewa juga memerintahkan Rajes atau orang suruhannya yang ada di situ itu untuk menutup mata Saryanto Ginting menggunakan lakban dan juga tangannya. Kemudian di situ juga terjadi penyiksaan. Nah, setelah dilakban, Saryanto Ginting itu disuruh diceburkan ke kolam ikan yang ada di depan kerangkeng itu. Di kolam ikan inilah si Saryanto Ginting ini tewas. Begitu. Dan menurut polisi juga si Dewa ini melakukan penyiksaan menggunakan balok, sementara si Rajes itu menggunakan selang sepanjang 30 cm sambil mencambuk punggung daripada Saryanto. Sejauh ini korban tewas itu ada 4, namun yang dibongkar kuburannya itu baru 3 karena satu korban lainnya itu keluarganya menolak untuk dibongkar gitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Freddy dari Tribun Medan atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari kuasa hukum tersangka Sangap Surbakti dan juga Kombes Hadi Wahyu di Kabid Humas Polda Sumut. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi untuk rekonstruksi kita belum masuk ke sana. Habis istirahat ini kita akan masuk ke sana. Ada beberapa, sampai saat ini sudah ada reka adegan 24. Dari 24 ini sebagian itu tidak ada di BAP dan ditolak. Lalu sebagiannya lagi dia katakan lupa karena memang peristiwa sudah lama. Nah, ada hal-hal yang tidak ada di BAP tidak pernah dipertanyakan, tapi coba direka ulang di sini dan itu dia tolak, tidak pernah ada. Jadi sampai saat ini belum masuk kepada persoalan bedul yang meninggal di tahun 2019. Itu bisa dijelaskan. Ini hari ada berapa yang dihadirkan? 8-8-nya dihadirkan. Apakah waktunya cukup? Kita lihat nanti. Tapi ini baru satu tersangka yang TPPU rekanya baru masuk ke reka ke-24 yang diperkirakan di sini sampai 33 reka adegan nantinya.
Termasuk tersangka di Panginagan juga dihadirkan dari dia. Oh iya, semuanya ada. Untuk terang 33, baru berjalan 24. Masih sisa 9 adegan lagi. Itu seluruhnya Pak berapa? Kita nggak tahu, saya belum dapat semuanya. Ini kan masih per tersangka. ya. Ya. Pak, bisa jelaskan poin apa yang ditolak? Ya, rekonstruksi hari ini baru saja selesai tadi sekitar pukul 19.00 yang dimulai dari jam 11 tadi siang ya. Ada 68 adegan yang direkonstruksikan semuanya oleh tersangka 8 orang, kemudian saksi ada 6 orang yang dihadirkan oleh LPSK, kemudian 11 orang yang dihadirkan oleh penyidik di Treskrimum. Mereka adegan atau rekonstruksi itu kan untuk melihat kesesuaian keterangan yang sudah diberikan oleh tersangka, saksi ataupun korban yang lainnya yang sudah dituangkan ke dalam berita acara. Dalam rekonstruksi ini pun juga sekaligus memenuhi proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara, dan tentu dalam rekonstruksi tadi pun juga dihadirkan atau hadir teman-teman dari Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga tadi ada dari LPSK juga ikut menyaksikan proses rekonstruksi, karena bertepatan dengan rekonstruksi hari ini LPSK itu menghitung restitusi terhadap kerugian-kerugian korban yang ada dalam peristiwa itu. Jadi LPSK hadir sekaligus menyaksikan rekonstruksi dan melakukan penghitungan restitusi yang difasilitasi oleh Polda. Desa Pelakaran, Kecamatan Jerengi, Kabupaten Sampang, Madura masih kental dengan hal mistisnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya lahan sawah yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak ditanami oleh warga setempat karena dikenal keramat. Warga menamakan lahan tersebut yakni sawah kembar yang dipercaya bekas petilasan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hanggara. Ya, terima kasih Kang Firda. Kami melaporkan jadi memang kondisi sawah kembar yang berlokasi di Desa Pelakaran, Kecamatan Jerengi, Kabupaten Sampang, Madura saat ini hanya ditumbuhi rumput liar. Sedangkan sawah lainnya yang berdempetan dengan sawah kembar ini ditanami padi oleh warga setempat. Berdasarkan keterangan salah satu sesepuh Desa Pelakaran, Muraji, kondisi di sawah kembar sudah puluhan tahun seperti itu. Karena sawah kembar dipercaya oleh warga sangat keramat yang tidak lain bekas petilasan. Ceritanya, jadi konon saat zaman kerajaan Madura Barat terdapat seorang guru bernama Puju Buker dan memiliki santri bernama Kelesa. Di satu ketika Kelesa disuruh membajak sawah ke Desa Pelakaran, Kecamatan Jerengi, malah langsung menjawab sudah dikerjakan. Padahal Kelesa belum beranjak dari tempatnya yang pada kala itu sedang berada di Desa Puju Buker. Sedangkan jarak dari Desa Buker ke Desa Pelakaran kisaran 5 kilo. Puju Buker kaget atas jawaban dari Kelesap sehingga ia kembali menyuruh untuk menanami sawah tersebut. Lagi-lagi jawaban Kelesap juga sama. Puju Buker penasaran hingga mencoba ke lokasi sawah dengan menunggangi kuda seorang diri, dan saat tiba di lokasi sawah, Puju Buker kaget lantaran sawah itu sudah tertanam rapi. Atas dasar keramatan Kelesap itulah sawah kembar di Desa Pelakaran juga dinilai keramat hingga saat ini. Dan juga berdasarkan keterangan dari Muraji bahwa pada tahun 1988 terdapat orang nyinden di Desa Sawah Kembar, namun tak dapat berhenti hingga pulang ke kediamannya, bahkan hingga berhari-hari pada akhirnya meninggal. Kemudian pada 1990 ada pekerja yang memberanikan diri untuk membajak sawah. Akhirnya sapi milik pekerja itu lari dan pekerja mengalami nasib nahas hingga meninggal. Dan kemudian di tahun 2025, Muraji menceritakan datang seorang petani tembakau asal Kabupaten Pamekasan, dan petani itu mencoba membangun gubuk di dekat sawah kembar sehingga diingatkan oleh warga setempat atas kondisi sawah yang mistis dan angker.
Namun petani itu tidak percaya dan tetap memilih membangun gubuk hingga akhirnya saat malam hari petani itu teriak minta tolong lantaran melihat ular raksasa dan warga mencoba membantu memindahkan gubuk milik petani itu ke dekat pemukiman warga. Sementara saat disinggung soal pemilik sawah kembar, Morahaji enggan mengungkapkannya. Yang jelas lahan tersebut saat ini tidak ditanami apapun, hanya terdapat rumput liar yang bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai pakan hewan ternak. Itu rekan cerita. Ya, baik, terima kasih rekan Hanggara dari Tribun Madura atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Lanjutan sidang perkara pembunuhan Imam Masjid Nurul Ikhwan Sabe, Yusuf Katubi, digelar di Pengadilan Negeri Belopa, Jalan Tomakaka, Belopa Utara, Luwu, Sulsel pada Rabu 25 Mei kemarin. Agenda sidang kali ini adalah pledoi atau pembelaan terdakwa. Sidang sendiri dihadiri oleh ratusan keluarga dari korban. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Halik Mawardi akan melaporkannya. Silakan rekan Halik. Ya, Firda. Jadi pada Rabu kemarin telah berlangsung sidang pledoi atau pembelaan terdakwa dalam kasus pembunuhan Imam Masjid Nurul Ikhwan Tengah Belopa di Kabupaten Luwu atas nama Yusuf Katubi. Pelaku sendiri dalam kasus ini merupakan seorang pemuda bernama Adit Prayoga berusia 22 tahun. Persidangan ini, Firda, dihadiri oleh ratusan keluarga korban atau keluarga almarhum Yusuf Katubi. Mereka bahkan melakukan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Belopa, juga membakar ban bekas. Sidang yang dilakukan pada siang hari juga diikuti oleh keluarga korban, sementara pelaku dan kuasa hukumnya mengikuti persidangan lewat virtual. Sebagian massa sendiri hanya berada di luar gedung pengadilan karena ruang persidangan tidak memuat semua massa yang datang di pengadilan. Persidangan ini sendiri dijaga ketat oleh aparat kepolisian dari Polres Luwu. Namun begitu, sebelum sidang berlangsung, massa dari keluarga korban sempat bersitegang dengan aparat kepolisian karena mereka dilarang duduk di kursi bagian depan persidangan. Massa sendiri menolak tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut pelaku dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Keluarga korban menuntut agar pelaku dihukum dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Kemudian dalam persidangan pembelaan terdakwa kemarin, kuasa hukum pelaku bahkan meminta agar pelaku hanya dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Hal ini kemudian membuat keluarga korban semakin emosi, bahkan setelah persidangan keluarga korban mencari dan memburu jaksa penuntut umum. Untung saja jaksa penuntut umum diamankan oleh pihak keamanan yang berada di lokasi. Kemudian massa sendiri berjanji akan kembali turun mengawal sidang vonis yang rencananya dilakukan pada 31 Mei pekan depan. Bahkan keluarga korban menegaskan akan melakukan perlawanan apabila hukuman kepada pelaku bukan hukuman mati ataupun seumur hidup. Salah satu keluarga korban yakni Arifin Wajwana yang juga anggota DPRD Kabupaten Luwu bahkan mengaku siap masuk ke penjara apabila pelaku hanya dijerat hukuman ringan. Ia menegaskan pelaku harus dijerat hukuman mati. Begitu, Firda.
Ya baik, terima kasih rekan Halik Mawardi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sosok seorang perempuan tertangkap kamera pengawas alias CCTV di Masjid Al-Iman, Jalan P. Morotai, Gang Manunggal, Jagabaya 3, Bandar Lampung melakukan pencurian. Perempuan tersebut diduga melakukan pencurian uang dari dalam kotak amal yang disimpan di dalam sebuah ruangan masjid. Pencurian tersebut diperkirakan terjadi pada Jumat 20 Mei sekira pukul 1 dini hari. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Joviter Hussein yang akan melaporkannya. Silakan rekan Joviter. Terima kasih Firda. Baik, untuk pencurian kotak amal ini terjadi pada Jumat pekan lalu. Dari rekaman CCTV diperkirakan aksi pelaku yang diduga seorang perempuan terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Pelaku datang ke dalam ruangan yang berisi atau tempat ruang penyimpanan kotak amal. Adapun pelaku diduga mencongkel kotak amal yang memang pada saat itu kondisi kunci dalam keadaan rusak. Sementara kerugian sendiri diperkirakan sekitar 300.000. Dari rekaman CCTV, pelaku diperkirakan perempuan karena mengenakan jilbab warna hitam dan dari gerak-geriknya memang menampakkan sosok perempuan. Namun penjaga masjid sendiri belum dapat memastikan apakah pelaku benar-benar perempuan ataukah hanya laki-laki yang menggunakan jilbab untuk menutupi perbuatannya. Namun saat ini pihak masjid telah melaporkan pencurian kotak amal tersebut ke aparat kepolisian setempat. Demikian Firda. Ya baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Lampung atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Randy, seorang pengurus masjid tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Posisinya kayak waria lah dia tuh. Cuman dia pakai jilbab dan laki-laki. Oh, dari CCTV itu kelihatan ya. Tapi dia waktu ngambil itu pakai jilbab tutup semua kan? Iya, tutup semua. Jadi belum tahu apa dia warga sini atau bukan, belum tahu Pak ya? Ya, karena saya kan hanya di sini bekerja. Sekedar memakmurkan masjid. Ya. Jaga. Sudah lapor ke kepolisian, Pak? Kapal nelayan karam di Selat Malaka, 3 ABK terapung 4 jam di laut. Sebuah kapal nelayan pencari ikan kena terjang ombak dan tenggelam di perairan Selat Malaka. 3 orang ABK sempat terapung selama 4 jam di laut sebelum akhirnya berhasil selamat. Peristiwa kapal nelayan tenggelam ini terjadi pada Rabu 25 Mei sekira pukul 11 siang. Kapal nelayan bernama Rapika itu terkena terjang ombak sehingga mengalami kebocoran dan juga tenggelam. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru, ada Rizky Armanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rizky. Ya, baik. Terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan bahwa sebuah kapal nelayan bernama Rapika mengalami kebocoran hingga tenggelam di perairan Selat Melaka pada hari Rabu kemarin, tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kapal nelayan ini berangkat dari Kota Dumai dengan tujuan ke arah utara dan pada saat itu tujuannya adalah untuk mencari ikan dan tiba-tiba saja kapal diterjang ombak atau badai yang cukup besar dan menyebabkan kapal bocor sehingga kapal mengalami karam. Dan beruntung saat itu ketiga orang anak buah kapal berhasil berpegang pada bagian kapal yang masih tersisa di permukaan dan mereka terombang-ambing selama lebih kurang 4 jam sebelum akhirnya sebuah kapal dari Malaysia tujuan Cina bernama MV Golafrus melintas di sekitar lokasi dan akhirnya menyelamatkan 3 orang anak buah kapal tersebut.
Dan untuk diketahui bahwa Basarnas Pekanbaru melalui tim SAR unit Dumai mengerahkan tim beserta kapal RB 218 ke lokasi dan juga didukung oleh tim dari Polairut Polres Dumai untuk melakukan penjemputan terhadap 3 ABK kapal di kapal MV Golafrus yang sudah berhasil selamat. Dan pada pagi tadi akhirnya ketiga orang ABK ini sudah berhasil dibawa kembali ke Kota Dumai dan dikembalikan kepada pihak keluarga. Untuk diketahui ketiga orang ABK tersebut masing-masing bernama Misdar 39 tahun, Suherman 43 tahun, dan Sutrawanto 32 tahun. Dan mereka ini seluruhnya berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena juga posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski? Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Satu orang pelaku aksi anarkis yang mewarnai laga sepak bola Persibaya Surabaya versus Persis Solo peringatan HUT ke-729 tahun Kota Surabaya di Gelora Bung Tomo, Minggu 22 Mei, berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku yang diamankan tersebut masih berjumlah 1 orang, yang ditangkap di kawasan Kabupaten Bondowoso pada Selasa 24 Mei, dibantu oleh anggota Satreskrim Polres Bondowoso. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi akan melaporkannya. Silakan, rekan Luhur. Oke, seorang anggota kepolisian Bribda Wafi, anggota di Samakta Polda Jatim, terluka pada mata sebelah kirinya saat mengamankan laga persahabatan antara Persebaya Surabaya versus Persis Solo pada laga peringatan HUT ke-729 tahun Kota Surabaya yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Jadi ternyata pada pertandingan yang berlangsung lancar dan aman tersebut di dalam stadion, ternyata di luar stadion terdapat insiden pelemparan batu dari massa supporter yang teridentifikasi tidak memperoleh tiket dan mereka berusaha untuk merangsek masuk ke dalam area stadion secara paksa. Dan ulah tersebut ternyata mereka melakukan aksi dengan melakukan pelemparan batu yang akhirnya ternyata pelemparan batu itu mengenai satu orang anggota kepolisian berusia 21 tahun bernama Bribda Wafi yang berjaga saat itu sehingga terluka pada mata sebelah kirinya.
Kemudian Bribda Wafi pada malam hari itu langsung dibawa atau dievakuasi oleh tim medis yang ada di stadion untuk dievakuasi ke RS Bayangkara Surabaya untuk menjalani perawatan intensif. Dan ternyata proses perawatannya itu berlangsung hingga 2 hari ke depan, hingga hari Rabu, yang ternyata kemarin pihak dari pejabat tinggi Polda Jatim, yakni Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta, pada hari Rabu membesuk Bribda Wafi yang ternyata menunjukkan kondisi kesehatan yang semakin membaik. Dan untuk insiden tersebut ternyata juga mendapat atensi penanganan hukum secara serius oleh pihak Polrestabes Surabaya. Dalam hal ini ada Kapolrestabes Surabaya, yakni Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, menyampaikan kalau ternyata pihaknya dari pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya sudah mengamankan 1 orang pelaku aksi pelemparan batu yang terjadi di luar stadion pada pertandingan pada hari Minggu itu. Dan untuk sementara masih hanya 1 orang pelaku yang masih berhasil diamankan, dan proses mekanisme penyelidikan masih akan terus berlangsung. Dan ternyata ketika digali informasi atau dilakukan mekanisme penyidikan terhadap 1 orang pelaku yang ternyata bukan berasal dari kota Surabaya, dan ternyata teridentifikasi berasal dari Kabupaten Bondowoso. Nah, ternyata dia tidak hanya melakukan aksi pelemparan batu terhadap petugas yang berjaga menghalau aksi nekat mereka menerobos masuk, namun ternyata si pelaku yang diamankan itu juga melakukan upaya provokasi melalui konten media sosial, platform media sosial yang dimilikinya, untuk mengajak masyarakat atau teman-teman supporter lainnya yang berada di area itu untuk melakukan aksi kekerasan. Artinya memang ada 2 tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si tersangka atau si pelaku yang diamankan ini, yakni pertama upaya melakukan pelemparan batu ke arah petugas, dan juga kedua adalah melakukan upaya provokasi melalui platform media sosial atau akun platform media sosial yang dimilikinya. Dan hingga saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung, dan pihak Kapolres Tabes Surabaya menyampaikan kemarin tidak menutup kemungkinan pelaku bisa lebih dari 1 orang karena penyelidikan masih akan terus berlangsung, dan alat bukti berupa unggahan konten-konten yang bersifat provokatif sudah teridentifikasi dan sudah masuk dalam tahap penelitian dari lapor yang bekerjasama dengan pihak Satreskrim Polrestabes Surabaya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait insiden pelemparan batu yang mewarnai laga persahabatan yang terjadi di Gelora Bung Tomo pada hari Minggu kemarin. Terima kasih. Terima kasih rekan Nur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kombes Pol Ahmad Yusef Gunawan, Kapolres Tabes Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Kondisi Bribda Wafi yang saat ini dirawat disebabkan daripada pada saat proses pengamanan yang bertugas di ring 3 untuk mengantisipasi daripada para penonton non-tiket yang berupaya mendesak masuk ke beberapa gate baik 1, 4, 18 dan dapat kami antisipasi dan halau. Jadi untuk saat ini kami telah mengamankan salah satu tersangka yang merupakan diduga kuat terlibat di dalam aksi anarkis melakukan pelemparan kepada petugas pada tanggal 22 Mei pada tanding bola Persibaya PS Persisolo. Yang bersangkutan juga mengunggah, memposting beberapa gambar maupun headspeak atau ujaran kebencian untuk mengajak yang lainnya dan bahkan ada di lokasi melakukan aksi pelemparan terhadap anggota. Dan ini saat ini akan kita kembangkan. Bapak Kapolda serius memerintahkan saya sebagai Kapolres Tabes untuk mengungkap para pelaku yang melakukan aksi-aksi anarkis dengan brutal melempar anggota ataupun yang lainnya dengan batu dan bahkan melakukan penganiayaan terhadap masyarakat yang kebetulan arah pulang, dan ini menjadi atensi kami dan ini akan kita urai karena jejak digital sudah kita dapat dan akan kita kembangkan dan kita tuntaskan sebagai kepastian hukum. Jadi sementara masih 1, Komandan? Sementara 1, namun data-data yang teridentifikasi sudah mulai diurai oleh Kasat Reskrim dan ini akan kita kembangkan. Yang 1 pelaku kita amankan di wilayah Bondowoso dan kami koordinasikan dengan Kapolres Bondowoso di backup Bondowoso dan sehingga dapat dengan mudah kita amankan dan kita akan urai lagi dengan terhadap pelaku-pelaku lainnya. Penyanyi Judika mengisi acara pernikahan adik Presiden Joko Widodo Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Gedung Geraha Sababwana Solo pada Kamis 26 Mei hari ini.
Dua panggung sudah disiapkan di dalam gedung Geraha Sababwana Solo. Gedung sebelah utara diisi alat band, sementara panggung sebelah selatan berisi alat musik gamelan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya dan mengenai bagaimana proses pernikahan dari Ketua MK Anwar Usman dan juga adik dari Jokowi, Dayati, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Solo, ada Tara Wahyu yang akan melaporkannya. Silakan, rekan Tara. Ya, selamat siang Frida, selamat siang Tribunnya. Baru tadi pagi baru saja berlangsung akad nikah antara Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Dayati. Prosesi akad nikah sendiri berlangsung sekitar pukul 10 pagi dan Presiden Jokowi sendiri bertindak sebagai wali nikah dari Hidayati dan serta ada dua saksi dari pihak perempuan yakni Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin dan dari pihak laki-laki saksinya ada Panglima TNI Andika Perkasa. Prosesi ijab kabul sendiri berlangsung dengan lancar dengan satu kali ucapan Anwar Usman telah mempersunding adik dari Presiden Joko Widodo sendiri. Saat ini sedang berlangsung acara resepsi di Geraha Sababwana. Saat akad nikah sendiri Frida, banyak menteri-menteri yang juga turut hadir seperti Menteri Pertahanan, Menteri Prabowo, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan masih banyak tamu yang datang saat akad nikah. Mereka setelah akad nikahnya selesai, mereka langsung menuju bandara dan pulang ke Jakarta. Sedangkan ada beberapa menteri yang mereka datang saat acara resepsi saja seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin. Sedangkan untuk Presiden Jokowi sendiri, usai menikahkan adiknya dengan Anwar Usman, beliau melakukan kunjungan kerja ke Taman Balai Kambang, Pasar Mojosongo, dan Pasar Gede. Saat tiba di Pasar Gede sendiri, Presiden Jokowi memberikan bantuan PKH kepada 90 peserta PKH. Untuk acara resepsi di pernikahan Anwar Usman dan Hidayati sendiri nantinya juga akan dimeriahkan oleh penyanyi dari ibu kota yakni Judika. Seperti itu Frida. Ya baik, terima kasih rekan Tara Wahyu dari Tribun Solo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sekolah Dasar Negeri 236 kelas jauh di Dusun Kelumpang Jaya, Desa Balai Rajo, Kecamatan 7 Koto Ilir, Kabupaten Tebo, ambruk diterjang angin puting beliung. Peristiwa tersebut terjadi pada 28 April lalu. Akibat dari kejadian tersebut, siswa dan siswi SDN 236 kelas jauh belajar di ruang kelas darurat beratap terpal dan berdinding papan dengan tinggi diperkirakan 1,5 meter saja. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jambi, ada Sopianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Sopian. Oke, terima kasih rekan Firda. Dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo. Sekolah Dasar Negeri 236 kelas jauh di Dusun Kelumpang Jaya, Desa Balai Rajo, Kecamatan 7 Koto Ilir, Kabupaten Tebo, ambruk diterjang angin puting beliung. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 28 April 2022 yang lalu. Akibat dari kejadian itu, siswa maupun siswi SD Negeri 236 kelas jauh belajar di ruang kelas darurat beratap terpal dan berdinding papan dengan tinggi diperkirakan 1,5 meter. Warga sekitar bergotong royong untuk membangun ruang kelas darurat dengan tujuan agar anak-anaknya bisa belajar.
SD Negeri 236 dibagi dua tempat, yakni sekolah induk dan kelas jauh. Jarak tempuh sekolah induk menuju ke kelas jauh diperkirakan 3 km. Meskipun jarak tempuh tidak terlalu jauh, namun akses jalan di Dusun Kelumpang Jaya sangat ekstrim, apalagi pada saat diguyur hujan. Jalannya becek, naik turun tanjakan, kemudian tanahnya lengket. Hal itu membuat masyarakat sana membangun kelas jauh untuk mempermudah proses belajar dan mengajar. Kepala Sekolah SD Negeri 236 Hamka saat diwawancarai Rabu 25 Mei 2022 menyampaikan pihaknya berharap dari pemerintahan untuk membangun kembali gedung sekolah yang layak. Dirinya menyebut untuk jumlah siswa maupun siswi kelas jauh berjumlah 90 orang. Mendapat laporan itu, PJ Bupati Tebo Aspan langsung turun ke lokasi melihat langsung kondisi sekolah yang roboh diterjang angin puting beliung. Kata Aspan, pihaknya sengaja datang hari ini menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepada Gubernur Jambi terkait dengan musibah angin puting beliung di kelas jauh, yakni di SD Negeri 236 Kelumpang Jaya. Setelah dirinya melihat langsung di lapangan, memang kondisi memprihatinkan, memang gedung yang diterjang angin puting beliung tidak bisa digunakan sama sekali. Alhamdulillah saat ini sudah ada inovasi dari teman-teman PGRI, sehingga proses belajar dan mengajar sudah kembali seperti biasa meskipun dalam keadaan darurat. Kedepannya, kata Aspan, dirinya juga mencari informasi dari Diknas, kepala sekolah, dan masyarakat, sebagaimana diketahui bahwa lokasi ini masih dalam wilayah kawasan. Kalau dibangun melalui dana APBD, APBN, DAK, ini akan terkendala dalam waktu singkat. Namun kedepannya pihaknya mengupayakan bagaimana kawasan tersebut dibebaskan. Dirinya melihat masyarakat sudah menetap dan menjadi penduduk di sana. Dirinya menyebut kedepannya pihaknya akan mencari solusi terbaik, namun untuk mengantisipasi ini harus saling bahu-membahu. Di sela-sela berkunjung ke SD Negeri 236, dirinya memberi semangat dan support kepada siswa maupun siswi untuk terus rajin belajar. Demikian rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Sobianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Aspan, PJ Bupati Tebo, dan juga Hamka Kepala Sekolah Dasar Negeri 236 Kelumpang Jaya. Berikut liputannya untuk Anda. Yang diharapkan masyarakat sini adalah membuat gedung baru. Pak, mungkin Pak jumlah siswanya berapa Pak? Siswanya berapa? Siswa jumlah semua 90, yang masih dapat sekitar 83 orang. Kalau yang lokal jauh ini berapa siswa Pak? Ya itu 90-an. Iya 90-an. Ini kira. Terima kasih. Kita memang sengaja datang hari ini ke sini menindaklanjuti laporan yang disampaikan kepada Pak Gubernur terkait dengan musibah angin puting beliung di lokal jauh SD 236 Kelumpang Jaya. Ini Kelumpang Jaya ini setelah kita lihat di sini memang kondisinya cukup memprihatinkan, memang tidak bisa digunakan sama sekali, dan alhamdulillah ini sudah ada inovasi dari teman-teman dari PGRI, sehingga ini seperti yang kita lihat sekarang proses belajar mengajar sudah kembali seperti biasa meskipun dalam keadaan darurat. Nah, ke depan kami sudah mencari informasi dari Diknas, dari kepala sekolah dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa lokasi ini masih dalam wilayah kawasan. Nah, kalau kita bangun ini melalui dana APBD, APBN, dan DAK, ini mungkin akan terkendala dalam waktu singkat. Namun ke depan ini akan kita upayakan bagaimana supaya ini nanti bisa kita bebaskan, karena masyarakat seperti yang kita lihat sudah menetap di sini. Nah, ini ke depan akan kita cari solusi terbaiknya seperti apa. Namun untuk mengatasi ini, kita akan bahu-membahu seperti tadi yang dilihat. Dari PGRI sudah bantu. Kemudian dari Pramuka tadi sudah bantu, dari Pak Gubernur juga tadi sudah bantu. Nanti kita akan bersama-sama bagaimana supaya proses belajar mengajar ini bisa setara dengan teman-teman.
Sejumlah anggota TNI membawa senjata laras panjang masuk ke dalam area gedung DPRD Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 25, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor pada Rabu 25 Mei. Sontak kehadiran sejumlah anggota TNI bersenjata laras panjang tersebut membuat banyak orang bertanya-tanya. Namun ternyata adanya anggota TNI di kantor DPRD Kota Bogor bukan tanpa alasan, dikarenakan untuk melakukan simulasi penjinakan bom. Simulasi ini dilakukan pada lantai 1 dan 2 gedung DPRD Kota Bogor. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor, ada Reynaldi yang akan melaporkan. Silakan rekan Rey. Ya, baik Firda. Jadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 kemarin, tepatnya di gedung DPRD Kota Bogor yang berlokasi di Jalan Pemuda nomor 25 di Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, sempat digegerkan dengan sejumlah prajurit TNI yang memasuki dalam area gedung DPRD Kota Bogor itu. Jadi maksud dan tujuannya ternyata anggota TNI bersenjata itu masuk ke dalam gedung DPRD itu untuk simulasi penaklukan bom. Jadi di situ terdapat 20 prajurit TNI dari tim Jihandak yang berada di gedung DPRD Kota Bogor itu melakukan simulasi pada lantai 1 dan lantai 2 di gedung DPRD. Jadi saat itu memang rencananya tim Jihandak ini sudah akan melakukannya pada tahun 2021 kemarin, tetapi memang karena tidak ada izin dan tim Jihandak ini sendiri melakukannya di Pusdiksi di Kota Bogor itu sendiri. Jadi memang dengan sudah mendapatkan izin ini untuk kedepannya juga menurut Mayor Beni Faizal saat itu akan segera ada simulasi kembali di beberapa tempat dan salah satunya mungkin akan dilakukan kembali di gedung DPRD Kota Bogor ini. Jadi untuk simulasi ini sendiri ternyata memang merupakan anggota prajurit TNI yang masih baru. Jadi mereka dites untuk mencari dan mencoba untuk menaklukkan bom ini sendiri tanpa mereka ketahui di mana letak bomnya. Jadi untuk mengetahui bagaimana letak bom ini sendiri yang berada di gedung DPRD, mereka menggunakan alat-alat untuk mendeteksi keberadaan bom itu sendiri. Jadi memang menurut Mayor Beni Faizal itu sendiri kemarin para anggota ini ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Jadi untuk kedepannya juga penaklukan bom ini sendiri, simulasi penaklukan bom ini sendiri akan tetap dilakukan untuk mengetes prajurit-prajurit yang baru akan masuk ke dalam tim Jihandak ini sendiri. Seperti itu Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Reynaldi dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Madura, Saudara. Polsek Larangan berpatroli dan mengantisipasi balapan liar motor di Jalan Raya Desa Poltong, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan, Madura pada Selasa 24 Mei malam. Adanya balapan liar di jalan tersebut memang seringkali meresahkan pengendara dan masyarakat setempat. Pemantauan pada Selasa malam dilakukan oleh Aibda Muhammad Farid bersama 2 anggota Sabara Polsek Larangan. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Madura, ada Kuswanto Ferdian yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kuswanto. Baik, selamat siang rekan Firda. Izin melaporkan dari Kabupaten Pamekasan bersama dengan saya reporter tribunmadura.com Kuswanto Ferdian. Pada Selasa malam, dari tim Polsek Larangan melakukan patroli dan juga pemantauan khusus dari Jalan Raya Desa Poltong yang sering dijadikan sebagai ajang tempat balapan liar. Saat ini terdapat sejumlah ruas jalan di Kabupaten Pamekasan yang sedang dijadikan oleh segerombolan anak muda sebagai tempat lokasi yang menjadi tempat lokasi berkumpulnya mereka saat hendak melakukan balapan liar. Nah, tercatat hingga dari tahun 2021 sampai dengan bulan 5 saat ini sekitar 450 motor yang sudah diamankan oleh personel Polres Pamekasan hasil dari razia balapan liar ini. Nah, untuk saat ini setiap malam selalu dilakukan pemantauan dan juga pengamatan di sejumlah jalan raya, terutama
adanya balap liar yang baru-baru ini sedang meresahkan masyarakat yang terjadi di Jalan Raya Desa Putong. Selain itu, di sejumlah wilayah kota maupun Kabupaten Pamekasan juga terdapat sejumlah titik ruas jalan ataupun jalan raya yang juga sering dijadikan sebagai ajang tempat balapan liar bagi sejumlah anak muda, di antaranya di Jalan Kabupaten, di Jalan Asem Manis, dan juga di jalan seputar Jalan Joko Tole, dan juga di area depan SMP 5 Pamekasan. Namun yang baru-baru ini sedang meresahkan masyarakat, ada tempat balapan liar baru, yaitu terjadi di Jalan Raya Desa Putong, yang mana personel dari Polsek Larangan juga melakukan pemantauan dan juga edukasi terhadap sejumlah pemuda yang melakukan segerombolan di jalan tersebut. Nah, kerap kali sejumlah pemuda yang melakukan aksi balapan liar ini, mereka memulai aksinya sekitar pukul 10 hingga pukul 2 pagi. Mereka ini kerap kali merasakan masyarakat yang melintas di jalan tersebut, terutama bagi pegawai Indomaret dan Alfamart yang juga merasa terganggu, yang pernah melaporkan kepada pihak Polsek tempat, pernah diganggu oleh segerombolan anak muda yang sedang hendak melakukan balapan liar. Begitu rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Guswanto dari Tribun Madura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Barang bukti berupa sabu yang didapat dari hasil pengungkapan kasus narkotika selama 3 bulan terakhir dimusnahkan oleh Direktorat Reserse Narkotika Polda Kaltara pada Rabu 25 Mei. Sabu yang dimiliki berat 107,61 gram tersebut pun langsung dilarutkan ke dalam air. Direktur Narkoba Polda Kaltara Kombes Pol Agus Yulianto melalui Kasubdit 2 Ditres Narkoba Polda Kaltara Kompol Bonifasius menuturkan barang bukti tersebut merupakan tindak pengungkapan dari 5 kasus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltara, ada Georgie Santana Silalah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Georgie. Ya, selamat siang Tribuners, selamat siang Firda. Betul yang disampaikan tadi, bahwasannya dari penemuan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu adalah hasil penangkapan selama 3 bulan terakhir. Dan juga Bonifasius menyebutkan dari kasus serbuk putih itu didapati di 2 daerah, ya ini ada di Kota Tarakan, jumlah kasusnya ada 3, dan di Kabupaten Bulungan ada 2 kasus. Kemudian untuk kejadian kasus itu diantaranya bulan Maret sebanyak 2 kasus, April 2 kasus, dan Mei 1 kasus. Selain dimusnahkannya dalam larutan menggunakan mesin blender, kemudian ada pun rincian dari sabu-sabu total yang mencapai 107,61 gram ini diantaranya milik Sandri alias Sandi sebesar 8,98 gram yang ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022 di RT 18 Jalan Muara Bengawan, Kelurahan Karangharapan, Kecamatan Tarakan Barat. Lalu yang kedua ada milik Mustaqim alias Muslimin sebanyak 11,05 gram yang dimana diamankan oleh tim Ditres Narkoba Polda Kaltara di RT 023 Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor pada 24 Maret 2022. Kemudian ada sabu milik dari Muhammad Reski alias Aco sebanyak 24,17 gram yang dimana ditangkap pada 18 April 2022 di RT 54 Jalan Mula Warman, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Ada juga dari sabu pemilik Ramli dan Hairil Ramadhani alias Aril sebesar 14,57 gram diamankan pada hari Minggu 24 April 2022 di Jalan Niaga 1 depan kantor Kecamatan Jalan Jelarai Raya, Kelurahan Tanjung Selor Hilir. Terakhir ada Maulana alias Alan, kepemilikan sabu sebanyak seberat 48,84 gram disita dan diamankan pada tanggal 13 Mei 2022 di Jalan Mula Warman, Gang Cantika, RT 42, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Dan pihak Polda sendiri di Divisi Ditres Narkoba dari ke-6 orang ini
dipersangkakan dengan pasal 144 ayat 2 subsidiar pasal 112 ayat 2 junto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pihak dari Ditres Narkoba juga sudah menyampaikan bahwasannya meskipun di daerah perbatasan ataupun di Pulau Kalimantan Utara bagian utara, pihaknya bersama BNNP dan juga jajaran Polda Kaltara maupun teman-teman yang ada di Satuan Polres maupun di Polsek akan terus melaksanakan kegiatan pengamanan untuk mencegah adanya peredaran narkoba yang makin tidak duga-duga. Pihaknya juga akan meminta kepada masyarakat supaya lebih menjaga diri dan juga menjaga aktivitas dari orang tidak dikenal, terutama masyarakat tinggal di daerah perbatasan, kiranya juga mengkonfirmasi, mengabarkan kepada masyarakat sekitar juga supaya hal-hal barang bukti narkoba ini bisa cepat ditangani dan tidak ada terjadi secara hari demi hari di kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih. Ya baik, terima kasih rekan Georgie dari Tribun Kaltara atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo memimpin rapat evaluasi stunting di kantor Bupati Sika pada Rabu 25 Mei. Saat rapat tersebut, Bupati Sika tampak marah dan mengusir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sika, Insinyur Blasius Hengki Sali. Kadis Ketahanan Pangan Sika disebutkan sedang asyik bermain handphone saat rapat evaluasi penanganan stunting tingkat kecamatan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nofri. Baik rekan Fira, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Mamere terkait dengan kegiatan evaluasi rapat koordinasi stunting di Kabupaten Sika yang dilaksanakan kemarin dengan melibatkan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo beserta Wakil Bupati Sika Romanus Woga dan perangkat pejabat daerah maupun kecamatan di kantor Bupati Sika tepatnya di lantai 3. Adapun dalam rapat koordinasi evaluasi stunting itu Bupati Sika nampak marah terhadap salah seorang pejabat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Insinyur Blasius Hengki Sali. Adapun kemarahan dari Bupati Sika itu dilandaskan pada respon dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang menurut Bupati tidak sesuai lantaran saat itu Bupati Sika sementara berbicara dan Bupati Sika melihat bahwa saat ia berbicara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pak Hengki sementara mengetik ya atau memainkan handphonenya. Dikarenakan hal itu, Bupati Sika memarahi Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang menurutnya bahwa ya kenapa harus bermain HP di dalam ruangan, dan sempat ada kata-kata juga yang sempat dikeluarkan hingga mengusir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pak Hengki keluar ruangan, dan merespon kemarahan dari Bupati tersebut, Pak Hengki juga langsung keluar dari ruangan. Adapun kata-kata lain yang sempat direkam, yang sempat kita tahu bahwa Bupati sempat mengatakan ya Pak Hengki, dalam hal ini Pak Hengki tidak layak menjadi kepala dinas ya, nah begitu. Dan setelah pasca kejadian tersebut kita juga sempat mengkonfirmasikannya kepada kepala dinas Pak Hengki. Ia menyampaikan bahwa saat itu memang ia, ini dari kalimat yang dia sampaikan, ia tidak bermain HP, itu katanya. Namun ia juga menyampaikan bahwa saat itu ia tengah mengetik pesan yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Bapak Jimmy Sadipun. Jadi kira-kira ia berujar, saya tidak bermain HP, namun saat itu saya tengah mengetik pesan untuk saya kirimkan ke Pak Jimmy. Demikian ia menyampaikan demikian. Dan selain itu juga ia
meminta supaya masalah ini tidak perlu dibesarkan karena itu merupakan bagian dari dinamika dalam sidang di lingkup pemerintahan, sehingga itu untuknya itu urusan antara atasan dengan bawahan, itu katanya begitu saat kita mengkonfirmasikan kejadian tersebut yang dialami oleh beliau saat rapat stunting evaluasi rapat koordinasi evaluasi stunting di kantor Bupati Sika. Demikian secara singkat apa yang kami laporkan terkait dengan kegiatan kemarin dan terkhusus kemarahan Bupati Sika terhadap Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sika. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Flores, Nofri Fukatas, lapornya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, saudara. Tim Ekspedisi Sungai Nusantara atau ESN mendeteksi kesehatan Krueng Sarulah, Tapak Tuan, Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh terkontaminasi mikroplastik sebanyak 38 hingga 210 partikel dalam 100 liter air sungai. Hal itu disampaikan oleh tim ESN dalam pemaparannya terkait hasil temuan lapangan pada acara yang berlangsung di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan pada Rabu 25 Mei. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tsunami News Indonesia, ada Taufik Sas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Taufik. Baik, terima kasih rekan Firda. Sebagaimana kami laporkan bahwa tim ekspedisi Sungai Nusantara mendeteksi kesehatan Krueng Sarulah Kota Tapak Tuan, Ibu Kota Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh terkontaminasi mikroplastik sebanyak 30 hingga 210 partikel dalam 100 liter air sungai. Hal itu disampaikan tim ESN dalam pemaparannya terkait hasil temuan lapangan pada acara yang berlangsung di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Selatan Rabu 20 Mei 2022 kemarin. Peneliti Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah Amiruddin Mutafin mengungkapkan sampel air diambil pada 3 lokasi, yakni di Lubuk Simerah, Gampong Jambu Apa, Gampong Hulu, dan pada bagian muara Gampong Pasar. Di Lubuk Simerah, kondisi sungai masih baik dan belum terkontaminasi mikroplastik. Namun di Gampong Hulu dan muara Krueng Sarulah, tim ESN menemukan mikroplastik sebanyak 38 hingga 210 partikel dalam 100 liter air sungai. Temuan mikroplastik di Krueng Sarulah, Tapak Tuan disebabkan banyaknya sampah plastik yang dibuang di sungai. Sampah plastik seperti tas kresek, saset makanan, popok bayi, dan bungkusan personal care seperti saset sampo, sabun, deterjen cuci, dan botol plastik minuman. Anggota tim ekspedisi Sungai Nusantara, Prigi Arisandi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah menjelaskan mikroplastik yang masuk dalam air akan mengikat polutan di air seperti logam berat, pestisida, deterjen, dan bakteri patogen. Jika mikroplastik tertelan manusia melalui ikan, karang, dan air, maka bahan polutan akan berpindah ke tubuh manusia dan menyebabkan gangguan hormon. Dari hasil penelitian lanjutnya menunjukkan bahwa di kawasan hutan yang jauh dari pemukiman tidak ditemukan mikroplastik, sedangkan memasuki pemukiman penduduk di Gampong Hulu mulai ditemukan mikroplastik. Mikroplastik yang paling banyak ditemukan di 2 lokasi adalah jenis fiber atau benang-benang yang banyak berasal dari tekstil atau pakaian yang dicuci, kemudian benangnya terburai dan masuk ke badan air. Dari pengamatan lapangan, nampak sekali banyak dijumpai sampah, saset, tas kresek, dan bungkusan plastik yang terongoh di muara dibandingkan Kampung Hulu.
Sementara PLT Kadis Lingkungan Hidup Aceh Selatan Teku Mas Ritar mengatakan mikroplastik tersebut berasal dari timbunan sampah liar di tepi sungai dan di dalam badan air sungai karena belum tersedianya sarana tempat sampah yang memadai. Di samping tingkat kesadaran dan partisipasi warga dalam menjaga kebersihan dan kesehatan sungai masih rendah. Menurut Mas Rizal, peningkatan sarana dan sosialisasi merupakan langkah utama yang mesti dilakukan. Lebih lanjut, Mas Rizal juga mengatakan prioritas program dan kegiatan dalam pengendalian dan pengelolaan sampah, apalagi sampah plastik yang memiliki residu berbahaya bagi masyarakat merupakan upaya strategis yang harus dilakukan. Menurut Prigi Aryansandi, terdapat 6 brand besar yang banyak ditemukan menjadi sampah di Kurung Sarula. Ke-6 brand tersebut ternama ini, kata Prigi, sebanyak 68% dari sampah plastik yang ditemukan di Kurung Sarula. Untuk sampah yang bermerek, selanjutnya harus menjadi tanggung jawab produser untuk ikut mengelola sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sebab, kata Prigi, sesuai perundang-undangan seperti setiap produk yang menghasilkan sampah dalam produk yang tidak bisa diolah, maka produsen harus ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab perusahaan turut mengelola sampah ini dikenal dengan prinsip EPR. Pada kesempatan itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah ini juga mendorong para produsen besar tersebut harus memberikan kontribusi dalam pengelolaan sampah di Tapak Tuan. Oke, demikian rekan Firda, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Taufik Isis dari CNN News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Penjabat Gubernur Akmal Malik meminta waktu 60 hari lamanya memperbaiki catatan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Sulbar pada LKPJ atas laporan keuangan Pemprov pada tahun 2021. Hal itu disampaikan saat ditemui usai rapat paripurna DPRD Sulbar di Jalan Abdul Malik, Patana Endeng, Kecamatan Simboro, Mamuju Sulbar pada Senin 23 Mei. Termasuk ada beberapa kemungkinan akan merevisi peraturan-peraturan daerah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sulbar, ada Habludin Hambali yang akan melaporkannya. Silakan rekan Habludin. Ya, betul sekali rekan Firda bahwa di hasil temuan BPK yang dilaksanakan di rapat paripurna DPRD pada hari Senin 23 Mei 2022 lalu, ada beberapa temuan BPK terkait laporan keuangan yang temuan BPK ini merupakan adanya temuan pegawai di Pemprov Sulawesi Barat yang sudah meninggal ataupun pensiun masih menerima gaji bulanan di Pemprov Sulawesi Barat, dan tercatat ada 16 pegawai yang sudah meninggal ataupun pensiun menerima gaji setiap bulan di Pemprov Sulawesi Barat, sehingga pihak Pemprov Sulawesi Barat dari catatan-catatan yang BPK berikan itu akan dilakukan perbaikan selama 60 hari lamanya. Mengingat Pemprov Sulawesi Barat telah menerima ataupun WTP 8 kali berturut-turut dengan beberapa catatan, sehingga pihak Pemprov membentuk tim untuk melakukan monitoring ataupun melakukan perbaikan-perbaikan yang menjadi temuan BPK Provinsi Sulawesi Barat ini. Tadi informasi yang kami dapatkan lagi bahwa saat ini BKD Provinsi Sulawesi Barat tengah menyurati OPD-OPD yang di mana pegawainya yang terdapat pegawai yang meninggal ataupun pensiun yang masih menerima gaji di Pemprov Sulawesi Barat, karena mengingat di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat paling banyak pegawai yang sudah meninggal tapi masih menerima gaji yang yakni sebanyak 11 orang. Dan saat ini BKD Sulawesi Barat juga telah menegur
meminta pimpinan OPD untuk menegur pegawai Kasubagnya karena teledor dalam melakukan pendataan di instansinya masing-masing, sehingga Pemprov Sulawesi Barat dalam waktu dekat akan memberikan monitoring kepada BPK hasil teman-temannya tersebut. Demikian rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Habludin Hambali dari Tribun Sulbar atas laporannya. Selamat bertugas kembali, dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara dari Kepala BKD Sulbar Suhamta dan juga penjabat Gubernur Akmal Malik. Berikut liputannya untuk Anda. Kepala BKD dalam hal ini, karena di dalamnya itu ada mungkin ketidakcermatan BKD dalam teman-teman yang membidangi. Kepala BKD sudah memerintahkan untuk memberikan teguran kepada kepala bidang pengadaan. Kemudian Kepala BKD memerintahkan untuk menyurati Kepala OPD yang tertuang di dalam temuan PPK itu untuk memberikan teguran kepada Kasubag kepegawaiannya karena ketidakcermatan dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Situ. Dan sementara kita berproses. Kalau untuk anunya Kak, ini dari data yang ditemuannya BPK sudah berapa bulan ini tidak diputus anunya Kak? Belum ada tergambar itu Kak? Belum ada. Kalau di saya kan bukan bidang yang menangani masalah melakukan inventarisasi itu. Ada bidang yang menangani. Oh, ada bidangnya bidang pensiun. Kami di sini adalah membidangi kedisiplinan. Disiplin. Ketika ada ketidakcermatan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran, kami menganalisisnya di sini. Hari ini dikirim ke OPD Kak? Setelah tanda Pak Kabar. Insya Allah dalam waktu cepat setelah. Karena waktunya 60 hari. Pak Gup ya. 60. Tapi langsung saya kerjakan. Adik datang sementara saya buat surat. Saya berharap teman-teman itu harus selesaikan paling lambat 60 hari, 2 bulan. Ya, memang ada beberapa yang mungkin akan yang kita membutuhkan revisi terhadap kerja. Nah itu mungkin kita lagi konsultasi dengan teman-teman DPRD agar penyelesaiannya bisa lebih cepat. Jadi intinya kita ingin jadikan temuan-temuan ini menjadi sumber perbaikan di masyarakat. Ya, bahan perbaikan. Tadi sempat disinggung masalah pendidikan, ada catatan proyek itu bagaimana ada. Ya itu yang biarlah tim nanti yang akan menyelesaikan itu. Saya akan butuh tim bekerja cepat. Ya. Saya akan tugaskan Pak Sekda beserta instansi terkait untuk segera mengidentifikasi dan juga menyelesaikan ya sesuai dengan ketentuan protokol. Kalau soal data, Pak, pemuatan data yang Bapak singgung tadi. Oh, ya data itu saya akan sampaikan. Kita sebuah kebijakan yang baik harus bermula dari data yang baik, data yang akurat. Itu kenapa data akan menjadi juga barometer bagi kita bersama untuk melakukan fungsi-fungsi kita masing-masing. DPRD akan melakukan pengawasan dengan data yang sama dengan pemerintah. Nah, kalau ada ada deviasi, di situlah kita akan selesaikan soalnya. Soalnya datanya ada nggak? Nah, seringkali data itu kan sudah. Nah, ini yang kita Sosok Pastor Andi Simon menjadi sorotan belakangan ini. Hal tersebut disebabkan beberapa pelayanan kesembuhan di jalan-jalan yang dilakukannya. Andi Simon pun disebut sebagai pastor penyembuh jalanan. Tanpa takut dan malu, Pastor Andi mendoakan agar orang sakit yang ia temui di jalan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Randy Umar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Randy. Oke, selamat sore buat Tribunnya semuanya. Jadi saya dari Manado akan melaporkan hasil liputan saya pada hari kemarin, pada hari Rabu kemarin. Nah, di mana pada hari Rabu kemarin saya berkesempatan meliput kegiatan dari seorang pastor yang belakangan ini viral, namanya Pastor Andi Simon. Nah, pastor ini dikenal Tribuners sebagai pastor yang pembawa mujizat, atau kata lain dia disebut sebagai sosok yang bisa menyembuhkan banyak orang. Dia cara menyembuhkannya Tribuners tidak terlalu embel-embel ya maksudnya. Maksudnya dia cuma hanya dengan menepuk, memakai tangannya, baik pada bagian kepala maupun kaki, dan orang pun itu banyak mengalami namanya kesembuhan. Nah, sosok ini Tribuners memang jadi viral ketika ada pandemi COVID-19.
saat pandemi COVID-19 namanya muncul ketika hanya dia yang berani, kata lain, melanggar protokol dan dia maju untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit COVID-19. Dan mereka pun daripada pasien, menurut informasi yang saya terima, memang mengaku banyak yang disembuhkan. Nah, di sini pun waktu kemarin ada satu momen ketika saya melihat ada seorang ibu yang lumpuh dan ketika dia duduk dengan kursi roda, tiba-tiba dia berdiri dan berjalan saat dia didoakan oleh Pastor Andi Simon ini. Dan banyak ketika itu di warga Manado pun berusaha untuk didoakan oleh Pastor Andi Simon. Ada yang berusaha memegang badan Andi Simon, Pastor Andi Simon, sebaliknya ada juga yang berusaha agar tangannya disentuh oleh Andi Simon. Nah, pada hari ini pun juga di Kota Manado ini dia bersama-sama beribadah di Gereja Gemim di daerah Klea, Kota Manado. Dia pun melakukan cara yang sama, mendoakan orang-orang sakit di sana. Dan pada waktu satu ketika juga kemarin dia sempat kelelahan karena mendoakan banyak orang. Akhirnya dia dibawa oleh anggota kepolisian Polda Sulut untuk masuk dalam kendaraan karena sudah tidak mampu. Bagaimana masyarakat berusaha untuk minta didoakan oleh Pastor Andi Simon. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari Kota Manado, dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Minibus Suzuki EPV yang bertabrakan dengan truk di Jalan Lintas Timur Palembang Betung kilometer 28 pada Selasa 24 Mei lalu ternyata berasal dari Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara, Sumatera Selatan. Mobil EPV tersebut awalnya dikira berasal dari Provinsi Bengkulu karena kode plat nomor kendaraannya adalah BD. Belakangan diketahui mobil tersebut membawa satu keluarga berasal dari Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir, Muratara, Sumsel, yang hendak melayat kerabat mereka di Lampung. Namun nahas di lokasi kejadian, persisnya di Desa Lalang, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, mobil EPV BD 1728K tersebut bertabrakan dengan truk bernomor polisi BG 8610 UV. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Sumsel, ada Rahmat Aizullah yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rahmat. Baik, Firda dan Tribuners, dapat kami laporkan minibus jenis Suzuki ATV yang bertabrakan dengan truk bermuatan bahan bangunan di Jalan Lintas Timur Palembang Betung kilometer 28 pada Selasa 24 Mei tahun 2022 ternyata merupakan berasal dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Mobil tersebut sebelumnya memang awalnya dikira berasal dari Provinsi Bengkulu karena kode plat nomor kendaraannya BD. Namun belakangan diketahui mobil tersebut membawa satu keluarga yang berasal dari Desa Pauh, Kecamatan Rawasilir, Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Firda dan Tribuners, satu keluarga yang mengendarai mobil ini diketahui ingin berangkat ke Lampung dengan tujuan hendak melayat keluarga mereka yang meninggal dunia. Namun insiden terjadi di lokasi kejadian, persisnya di Desa Lalan, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Mobil dengan nomor polisi BD 1728K ini bertabrakan dengan truk bermuatan bahan bangunan dengan nomor polisi BG 8610 UV. Atas kejadian tersebut, Firda dan Tribuners, satu orang meninggal dunia yaitu bernama Iwan yang merupakan sopir minibus ATV. Menurut keterangan Kepala Desa Pauh, Kecamatan Rawasilir, Aziz menuturkan bahwa di dalam mobil yang mengalami kecelakaan tersebut, maksud saya minibus ini, itu berjumlah 5 orang, yaitu Iwan, kemudian Zobirin alias Saperin yang merupakan pemilik mobil, kemudian juga ada Novi, Sari, dan Sutri.
Iwan ini merupakan yang mengendarai mobil tersebut, sedangkan mobil ini milik Zobirin atau Sapirin. Zobirin bersama Novi, Sari, dan Sutri ini diketahui merupakan satu keluarga inti, sedangkan Iwan masih keluarga dekat dari mereka. Pada hari itu diminta oleh Zobirin untuk menyopiri kendaraannya untuk pergi ke Provinsi Lampung. Untuk diketahui juga, Firda dan Tribuners, menurut keterangan Kepala Desa Pau, bahwa mereka berangkat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 pada sore hari. Namun pagi hari di hari yang sama, informasinya Iwan ini sempat membawa mobil ini dari Desa Pau ke kota Lubuk Linggau membawa penumpang. Jadi mobil ini memang informasinya merupakan sehari-hari digunakan untuk jadi angkutan umum dari desa ke kota Lubuk Linggau. Jadi setelah pulang dari kota Lubuk Linggau, kemudian berhubung keluarga dari Bapak Zobirin atau Sapirin ini ada yang meninggal dunia di Lampung, sehingga mereka bertolak ke Lampung dengan dalam rangka untuk melayat keluarga mereka yang meninggal tersebut. Firda dan Tribuners, menurut penjelasan Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Riki Mozam menuturkan bahwa kecelakaan maut ini diduga karena sopir minibus sekali lagi diduga mengantuk, seperti itu, diduga mengantuk sehingga mobilnya hilang kendali dan akhirnya bertabrakan dengan truk yang melaju dari arah berlawanan. Bisa dilihat sendiri oleh Tribuners di layar kaca Tribuners, kondisi mobilnya mengalami ringsek cukup berat, bahkan kondisinya dalam keadaan terbalik. Dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Tribun Sumsel Rahman Aizula melaporkan kembali ke studio. Firda. Baik, terima kasih rekan Rahmat dari Tribun Sumsel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari mengumumkan jadwal dan persyaratan pendaftaran peserta didik penerimaan peserta didik baru pada atau PPDB tahun 2022-2023. Pendaftaran PPDB pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kota Kendari akan dimulai mulai 20 hingga 25 Juni nanti. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra, ada Amelda Devi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Amel. Ya baik, terima kasih rekan Firda. Untuk penerimaan peserta didik baru, khususnya tingkat TK, SD, SMP di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, itu akan mulai dibuka pada pada tanggal 20 hingga 25 Juni nanti, ya, di mana hal itu didasari surat edaran wali kota sendiri dan wali kota Kendari dan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari nomor 800/2094/2022 itu terkait teknis penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 ini. Ya, sebagai informasi bahwa ada beberapa persyaratan yang diberikan bagi peserta didik baru yang hendak masuk di TK, SD maupun SMP se-Kota Kendari ini. Yang pertama itu persyaratan untuk peserta didik pada TK, yaitu berusia 4 tahun sampai 5 tahun untuk kelompok A, dan berusia di atas 5 tahun sampai 6 tahun untuk kelompok B. Sementara persyaratan calon peserta didik untuk kelas 1 SD itu berusia 7 tahun atau minimal 6 tahun. Kemudian berkas-berkas lainnya seperti ijazah atau sertifikat tanda tamat belajar di PAUD dan kartu keterangan domisili, kartu keluarga, dan berkas-berkas lainnya juga hampir sama seperti pendaftaran-pendaftaran lainnya. Sedangkan untuk persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 SMP itu berusia maksimal 15 tahun. Dan sama berkas-berkas yang distorkan juga seperti berkas yang seperti kartu keluarga dan keterangan lainnya. Ya, untuk
sistem jalur pendaftarannya sendiri di Kota Kendari itu menggunakan 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Untuk proses pendaftarannya sendiri itu menggunakan 2 sistem, ada sistem secara luring atau offline dan juga sistem secara daring atau online. Ya, untuk penerimaan peserta didik baru atau PPDB secara offline atau luring ini itu berlaku hanya untuk TK, jenjang TK, di mana calon peserta didik baru akan mengisi formulir pendaftaran yang disiapkan setiap satuan pendidikan, di mana tempat calon peserta didik akan bersekolah. Kemudian calon peserta didik baru akan melengkapi dokumen persyaratan dan menyerahkannya kembali ke panitia penyelenggaraan PPDB. Sementara untuk proses pendaftaran PPDB melalui secara daring atau online, ini berlaku untuk jenjang SD dan SMP, di mana setiap calon peserta didik baru melakukan login pada laman PPDB Kota Kendari di website http://dikmudora.kendari.go.id/ppdb, kemudian mengunduh surat pernyataan keabsahan dokumen diisi dan ditandatangani di atas materai 10.000, kemudian diunggah kembali bersama dokumen lainnya, mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pendaftaran juga memilih jalur afirmasi ataupun yang lainnya seperti yang saya sebutkan tadi, ada 4 jalur, kemudian mengunggah salinan keterangan lulus SD dan berkas-berkas lainnya juga. Itu dilakukan mulai dari tanggal 20 hingga 25 Juni. Ya, setelah pendaftaran secara daring dan offline itu, juga dilakukan verifikasi dan validasi data di tanggal 27 hingga 28 Juni. Itu dilakukan di masing-masing sekolah tempat siswa mendaftar. Kemudian pengumuman hasil seleksi pada 29 Juni, pengumumannya dilakukan secara daring, dan yang terakhir ada pendaftaran ulang atau membawa bukti pendaftaran dan formulir isian itu di tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2022. Ya, untuk keterangan lainnya, misalnya untuk jumlah rombelnya sendiri dan jumlah siswa yang akan diterima di tiap-tiap sekolah itu berbeda, tergantung kesepakatan dari pihak sekolah, karena dari pihak Dikmudora sendiri juga telah memberikan batasan jumlah siswa dan rombel yang akan diisi untuk tahun ajaran 2022-2023 ini. Demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Amel atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Aan Syahputra, 36 tahun, warga desa Kemu Induk, Kecamatan Pulau Beringin, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, mulai serius bercocok tanam tanaman pertanian jenis vanili. Kini 1 hektar lahan miliknya dimanfaatkan menanam 1.000 batang pohon rambat. Dengan sistem tumpang sari, per bulannya dapat memanen 200 kg buah basah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Sriwijaya Pos, ada Alan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Alan. Dapat kami sampaikan, Kabupaten Komering Ulu Selatan, salah seorang petani yang bernama Aan mulai membudidayakan tanaman jenis vanili. Sebab di Kabupaten Komering Ulu Selatan sendiri dinilai cocok untuk menanam tanaman rambat jenis vanili ini yang sudah digelutinya atau ditekuninya dalam 5 tahun terakhir. Pemirsa Tribuners, untuk 1 hektar lahan di Kabupaten Komering Ulu Selatan ini adalah tepatnya di Desa Kemu Induk, Kecamatan Pulau Beringin, ditanami 1.000 batang pohon vanili dengan cara sistem tumpang sari, sehingga itu sudah digelutikan tersebut dapat mendongkrak nilai ekonomi di dalam keluarga petani muda ini. Sementara itu, untuk harga jual yang dia lakukan dalam sebulan terakhir ini,
mulai dari kisaran Rp150.000 hingga Rp200.000 untuk tanaman buah vanili yang masih basah. Sementara untuk harga yang sudah kering itu namun terakhir ini hanya menjual jenis yang basah, itu kalau yang kering bisa mencapai Rp1.000.000 per kilogramnya. Sementara untuk dikatakan tani di selatan ini bahwa dalam melakukan perawatan atau pengelolaan dalam menanam vanili ini itu hanya membutuhkan kerumitan, yaitu di waktu pagi hari atau pengawinan atau disebut polinasi, sehingga harus dilakukan dalam waktu pagi hari. Sementara itu untuk karena tanaman rambat vanili ini masih tergolong langka atau minim di Kabupaten Bengkulu Selatan, dia harus menjual ke wilayah Pulau Jawa. Sementara menurutnya di Provinsi Sumsel sendiri masih sulit untuk mencari tempat penjualan dari vanili ini, sehingga dia harus menjual ke wilayah Pulau Jawa. Sementara untuk penghasilan yang ia dapat dari bercocok tanam dari berkebun vanili ini, yang di seluas lahan 1 hektar ini mencapai dalam per bulan atau sebulan lebih itu kisaran Rp30 juta. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Alan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara yang tadi sudah diimbun oleh rekan Alan dari Aan Syahputra, seorang petani vanili. Berikut liputannya untuk Anda. Sekarang sudah tembus 1.000 lanjaran. Untuk sementara, untuk tambahan hasil sangat menjanjikan. Pertama, dari harga. Untuk harga vanili sekarang kalau kita panen root per tangkai itu di angka 150.000 per kilo yang basah. Kalau udah tua di atas 200.000. Untuk yang kering sekarang di angka 1 juta per kilo. Untuk pemeliharaan tidak terlalu rumit. Sekedar waktu polinasi memang membutuhkan waktu setiap pagi. Menjelang Hari Raya Idul Adha pada Juli mendatang, sejumlah umat muslim telah memulai memilih sejumlah hewan ternak untuk dikurbankan nantinya. Termasuk juga di daerah Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Cara Kepulauan Riau. Salah satunya hewan kurban juga bisa didapatkan di peternakan Pak Ben yang lokasinya tidak jauh dari RSUD Dabo Singkep. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Febri Yuanda yang akan melaporkannya. Silakan rekan Febri. Ya baik, terima kasih rekan Firda pada Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang. Berikut saya informasikan pada Tribuners semua bahwa saat ini memang di Kepulauan Riau khususnya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan mendatangkan hewan kurban itu dari luar daerah ya, yaitu dari Lampung dan juga Bali, dan juga melalui transportasi laut yang akan disediakan oleh masing-masing kabupaten. Nah, untuk wilayah di Dabo Singkep sendiri di Kabupaten Lingga itu ada beberapa peternak yang telah disosialisasikan ya oleh Dinas Pertanian juga ya sebelumnya bahwa untuk tentang pelarangan untuk menyembelih hewan kurban berjenis betina ya produktif. Nah, untuk tribunal semua mungkin daerah Kabupaten Lingga ataupun di luar Kabupaten Lingga misalnya, ini bisa milih hewan kurban ya. Untuk harganya sendiri di tempat Pak Ben ini untuk kambingnya berkisar paling rendah itu Rp2.200.000 hingga paling mahal itu 4 juta. Namun untuk kambing ini Pak Ben juga masih menunggu kebijakan pemerintah apakah boleh masuk untuk stok kambing ini, karena memang kambing yang masih dijual Pak Ben ini masih kambing harian ya yang dijual atau yang biasanya dibuat akikah ya, dan tersedia masih 18 ekor. Pada tahun sebelumnya Pak Ben biasanya menghabiskan penjualan kambingnya sebanyak 190 ekor. Jadi untuk saat ini Pak Ben juga masih menunggu apakah dibolehkan masuk tergantung kebijakan pemerintah.
Sementara sapi juga Pak Ben sendiri juga setelah menjual ya untuk beberapa ekor, 4 ekor sebelumnya, dan juga tersedia di tempatnya itu 5 ekor. Jadi untuk stoknya tidak hanya di tempatnya itu, masih ada di tempat lain yang tersedia kira-kira hampir 50 ekor. Untuk harga dari sapinya sendiri itu paling kecil ya, menurut Pak Ben itu 16 juta rupiah hingga paling mahal 25 juta hingga 30 juta rupiah. Namun untuk saat ini Pak Ben juga menyarankan kepada pembeli ya untuk melihat langsung bagaimana kesehatan hewan kurban yang ingin disembelih, dari fisiknya ataupun dari segi beratnya, karena memang saat ini masih ada wabah PMK ya untuk hewan kurban, dan saat ini memang Pak Ben sendiri masih menunggu kebijakan pemerintah tentang masuknya stok hewan kurban di ternakannya. Begitu rekan Firda. Ya baik, terima kasih rekan Febri dari Tribun Batam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Ben Agusmar, seorang peternak kambing dan juga sapi. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk stok kambing, ini kita untuk korban lebaran aja kita belum ada stok. Stok kita jual hari-hari, biasanya kawan-kawan pakai untuk nikah. Cuma untuk korban kita belum ada stok, belum bisa masuk karena sekarang penyakit PMK itu kita belum bisa masukkan. Kita masih nunggu kebijakan dari pemerintah daerah kita, boleh atau tidak masuk. Kalau tidak mungkin ya rasa dengan yang stok ada. Ini tinggal sekitar 18 ekor. 18 ekor. Ini pun 5 ekor dari pesanan orang. Ini untuk nikah aja. Kisaran harganya itu sekitar 2.200.000, paling besar 4 juta. Paling besar 4 juta. Untuk tahun lalu Pak, untuk kambing sendiri berapa ekor habis stok untuk hewan kurban kambing? Tahun kemarin kita masukkan 190-an ekor, itu habis alhamdulillah kambing. Nah, cuman itu kendalanya kita sekarang. Sapi tahun ini kita masih ada stok sekitar yang kita di kandang kita yang di bawah kita punya lah. Ada 53 ekor, cuman di kandang ada 4 ekor untuk contoh aja. Misalnya sapi-sapi kita titipkan di peternak-peternak, di kawan-kawan petani. Nanti kalau ada yang minat kita ajak ke sana, itu kita pelihara sampai hari H dan kita antar ke tempat masing-masing. Oke, cuma untuk per ekor berapa Pak sapi kisaran harga? Kalau sapi standarnya jantan itu 16 juta, paling kecil sampai 30. 30. Ya, kebetulan udah ada yang pesan kemarin, udah ada 5 ekoran. 5 ekor yang laku. Iyalah kita yang jelaskan, yang pertama kita tengok fisiknya dulu ya. Sehat, gemuk, jantan kita utamakan ya. Itu yang... Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya, memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebuah mobil Mitsubishi Pajero menabrak 1 unit taksi dan 7 sepeda motor di Jalan MT Haryono Pancoran, Jakarta Selatan pada Rabu 25 Mei malam.
Akibat kecelakaan tersebut, 2 orang meninggal dunia. Keduanya merupakan pengemudi dan penumpang motor. Kokoy, 41 tahun, seorang sopir taksi yang mobilnya ikut ditabrak Pajero, mengaku peristiwa tersebut bermula saat Pajero melintas tak jauh dari gedung Menara Saidah. Namun tiba-tiba laju kendaraan tak terkendali dan menabrak sejumlah pemotor dan taksinya. Kokoy mengatakan terdengar suara teriakan dari para korban saat kecelakaan terjadi. Pengendara motor sempat terhimpit antara bemper depan Pajero dengan mobil taksi yang dikendarainya. Akibatnya 2 orang meninggal dunia karena terhimpit kedua mobil. Selain korban meninggal, puluhan pengendara motor juga mengalami luka-luka. Sementara Panit Lantas Polsek Pancoran, Ibtu Denny Setiawan mengatakan saat ini pengemudi mobil Pajero sudah diamankan di Polda Metro Jaya. Sementara korban luka sudah dibawa ke RSCM, Rumah Sakit Medistra, dan Rumah Sakit Budiasih. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kanit Lantas Pancoran, Jakarta Selatan, Ibtu Denny Setiawan. Berikut liputannya untuk Anda. Baik yang meninggal maupun yang luka, bahkan kendaraan pun masih ada TKP. Dan selanjutnya kita hubungi petugas laka dari Polda Lampung dan ditangani dan diserahkan ke petugas laka. Oke. Untuk kendaraan yang terlibat ada berapa, Dan? Untuk sepeda motor kurang lebih 4 dan mobil ada 3. Oke. Keluarganya ngambil Pak ya? Kita sendiri Pak. Tadi Pak. Ya. Untuk korban jiwa ada berapa, Dan? Yang meninggal ada 2 orang. 2 orang. Itu kira-kira usia berapa, Dan? Yang kurang lebih sekitar 30 tahun. 30 tahunan ya, dua-duanya ya. Itu jenis kelaminnya laki-laki apa perempuan? Perempuan dan laki-laki. Oh, perempuan dan laki-laki. Bapak dan 1 perempuan. Oke. Untuk korban lukanya ada berapa, Dan? Untuk yang luka ya sekitar tadi yang ada di TKP ada 3 orang, terus ada anak balita di rumah sakit. Oh, berarti total ada 4 ya, Dan? Oke, untuk masing-masing korban sendiri dibawa kemana? Untuk korban yang meninggal. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Viral di media sosial video sejumlah warga menggotong jenazah sejauh 40 km pada Rabu 25 Mei. Warga di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat terpaksa menggotong jenazah Daning hingga ke rumah duka di Desa Popenga, Kecamatan Ulumanda. Jenazah tersebut digotong sejauh 40 km akibat jalanan yang rusak tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Selain rusak, jalan berlumpur sehingga tak ada pilihan lain selain menggotong jenazah menggunakan tandu yang terbuat dari bambu. Kamarudin, seorang warga yang juga ikut menggotong jenazah, mengatakan hal tersebut dilakukan karena mobil ambulans tak bisa melintas. Pasalnya jalanan yang dilalui mobil tersebut rusak parah. Ia menceritakan pada saat itu Daning tengah dirawat di RSUD Majene dan dinyatakan meninggal dunia. Jenazah Daning yang merupakan guru honorer ini kemudian dibawa ambulans hingga ke Desa Kabiran. Mengingat akses jalan mulai ekstrim, licin dan berlumpur akibat hujan, sehingga mobil ambulans tak bisa melewati jalan tersebut. Terpaksa warga kemudian secara bergantian menggotong jenazah menggunakan tandu. Kamarudin melanjutkan jarak yang ditempuh sejauh 40 km. Bahkan warga menggotong jenazah Daning selama 12 jam. Aksi tersebut bukan kali pertama terjadi. Ia berharap agar pemerintah memberi perhatian lebih kepada warga. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari warga Ulumanda, Kamarudin. Berikut liputannya untuk Anda. Waktunya ini kita tidak bisa memperkirakan, yang jelasnya kami ini mulai sebelum jam 11 kita tandu. Sekitar jam 11 lah saat kita tandu sampai jam 11 malam kita sampai di kediamannya. Meninggal di mana itu, Pak? Di rumah sakit RSUD Majene. Dari Majene dibawa ambulans sampai di Desa Kabiraan. Alasan ditandu, jalan rusak atau tidak diizinkan menggunakan ambulans? Kalau dibilang ini yang paling utama itu adalah jalanan rusak. Kalau di 4 desa ini kita terkhusus ini di tempat mayat di kediamannya almarhum itu memang tidak ada disiapkan di sana mobil karena yang bisa melewati ini cuma mobil Harto, dan itu puskesmas maupun di rumah sakit tidak ada dipersiapkan untuk mobil Harto. Berapa orang yang tandu? Kalau dibilang berapa orang kita tidak bisa memperkirakan karena waktu lama
Jadi kita ini secara bergantian, tapi masyarakat khususnya wilayah desa Popenga dan Ulu Manda itu dan Tanjalo turut untuk membantu menandung mayat sampai di kediaman. Harapannya Pak? Dan harapan kami ini betul-betul oleh pemerintah dari kabupaten sampai pusat betul-betul peduli sama masyarakat yang kondisi hari ini kita alami. Mudah-mudahan kami bertugaskan di sini sebagai masyarakat untuk ada pelayanan khusus untuk di wilayah 4 desa ini. Semoga pemerintah bisa melihat situasi yang saat ini kami alami. Viral di media sosial, video menampilkan mobil ambulans dihalang-halangi mobil berplat nomor diplomatik di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Padahal mobil ambulans tersebut saat itu tengah membawa pasien menuju ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati Cilandak. Pasien sendiri diketahui merupakan seorang nenek berusia 74 tahun dan sakit komplikasi. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @merekamjakarta. Dinarasikan kejadian tersebut terjadi pada Rabu 25 Mei pagi sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Di perjalanan, mobil ambulans tersebut kemudian bertemu dengan mobil berplat diplomatik bernomor polisi CD 10907. Lalu mobil ambulans tersebut kesulitan untuk melintas lantaran merasa terhalangi dan juga dipepet. Sopir ambulans bahkan sudah menegur mobil berplat diplomatik tersebut lewat pengeras suara, namun tak dihiraukan. Sopir mobil diplomatik malah menambah kecepatan untuk mendahului ambulans sambil mengklakson. Sementara itu, Kasubdit Gakum Polda Metro Jaya AKBP Jamal Ala mengatakan kendaraan ambulans yang mengangkut orang sakit memperoleh hak utama untuk didahulukan. Nantinya pihak kepolisian akan menyelidiki mengenai kasus tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Seorang penjual cilok asal Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah bernama Hendra Sugianto, 37 tahun viral lantaran mengaku sebagai nabi di sebuah grup WhatsApp. Kediaman Hendra kemudian didatangi oleh warga dan sejumlah tokoh agama pada Selasa 24 Mei. Warga mendesak agar Hendra meminta maaf dan kembali ke ajaran yang lurus. Kapolsek Tegal Timur, Kompol Suratman mengatakan Hendra sebelumnya memang mengaku sebagai nabi utusan Allah. Ia mengaku sebagai nabi di sebuah grup WhatsApp. Hal itu kemudian dianggap oleh masyarakat setempat cukup meresahkan. Menurut Kompol Suratman, pihaknya bersama Koramil Tegal Timur, MUI Kota Tegal, dan Kelurahan sengaja mendatangi yang bersangkutan untuk memberikan pemahaman agar yang bersangkutan kembali ke kehidupan yang normal. Saat diajak berbincang dengan tokoh agama, Hendra kemudian bersedia untuk meminta maaf dan kembali ke ajaran yang benar. Kompol Suratman mengatakan permasalahan yang sempat membuat kegaduhan tersebut saat ini sudah kondusif. Ia pun meminta masyarakat untuk selalu melakukan koordinasi dengan petugas berwajib terkait adanya keresahan yang terjadi. Berikut akan kami tampilkan Tribuners permintaan maaf dari penjual cilok yang mengaku sebagai nabi, Hendra Sugianto. Sugianto, saya mau minta maaf apabila ada salah-kesalahan. Saya masyarakat sini mau maaf saya, terus saya ingin berubah sebaik-baik mungkin dan jalan yang sebenar-benar mungkin. Saya bukan nabi dan bukan rasul. Sepasang suami istri bernama MJB, berinisial MJB 35 tahun dan istrinya MBS 29 tahun nekat memalsukan uang kertas berbagai pecahan dalam mata uang rupiah. Keduanya mencari saat bertransaksi di pasar tradisional dengan mengharapkan kembalian dari pedagang. Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar mengatakan pelaku ditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Marga Jaya Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat. Pasutri ini menggunakan modus membelanjakan uang palsu di pasar-pasar tradisional di wilayah Jakarta Barat. Mereka ingin mendapatkan keuntungan berupa pecahan rupiah asli dari kembalian setiap transaksi yang dilakukan. Sementara itu dibantu seorang bernama S, berinisial S maksud kami alias Mancung, kedua pelaku telah mencetak uang palsu sebanyak 300 juta rupiah selama 6 bulan terakhir. Uang palsu tersebut diproduksi dengan cara dikopi dari uang asli pecahan Rp20.000 dan Rp50.000. Kemudian uang tersebut dicetak pada kertas minyak menggunakan printer biasa. Syafri menjelaskan pelaku dapat memproduksi uang palsu senilai 30 juta rupiah dalam waktu sepekan.
Sementara itu, di kediaman pelaku ditemukan sejumlah barang bukti praktik pemalsuan uang rupiah seperti uang kertas asli senilai Rp260.000 dan ratusan lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp20.000. Kemudian ditemukan juga sejumlah alat penunjang seperti 3 helai benang, benang sulam berlogo Bank Indonesia, jarum, kemudian stiker bertulisan BI Rp50.000, 5 printer, lem kertas, pisau cutter, dan sebuah ponsel. Atas perbuatannya, kedua pelaku disangkakan pasal 36, jangto pasal 26 ayat 1, Undang-Undang RI dengan ancaman hukum pidana 10 tahun dan denda Rp10 miliar. Dan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolsek Kalideres AKP Syafri Wasdar. Supartoyo melakukan penyelidikan hingga akhirnya melakukan transaksi dan melakukan penggeledahan di lokasi, di mana di TKP diketemukan 5 lembar pecahan uang Rp50.000, 670 lembar kertas bergambar pecahan Rp50.000, 93 lembar kertas bergambar pecahan Rp20.000, 850 lembar kertas minyak bahan pembuat rupiah, 3 helai benang sulam berlogo Bank Indonesia, 2 buah jarum, 2 lembar stiker tertulis BI Rp50.000, 5 buah printer Epson berikut 3 kabel sambungan OTG, 6 buah lem kertas, 6 buah pisau cutter, 1 unit handphone merek Vivo. Dari kegiatan penyidikan tersebut diamankan 2 pelaku, yaitu MHT 35 tahun dan MYH 29 tahun, yang mana kedua orang tersebut adalah suami istri, Pak, ya. Suami istri, ya. Dari laporan tersebut akhirnya tim bekerja sama dan berhasil mengungkap. Lanjut dilakukan langkah-langkah, yaitu berkoordinasi dengan Bank Indonesia, mengirim BB upalnya ke lapor, dan kemudian untuk selanjutnya akan diproses lebih lanjut. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan terus live update di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Saya Firda Ananda, mewakili kru petugas mentor diri. Terima kasih.